Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya, kelas simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu KD 4.3 menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Untuk KD 4.3 kali ini akan saya buat menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama kita akan belajar cara membuka Microsoft Word, membuat dokumen baru, penjelasan tools yang ada di dalamnya. Dan untuk bagian yang kedua, kita akan membuat dokumennya, menyimpan file di dalam folder, dan kemudian kita akan belajar melakukan print file yang telah kita buat. Nah, untuk pertemuan yang pertama bagian 1, maksudnya untuk bagian 1 kali ini kita akan mulai dari cara membuka Microsoft Word. Cara untuk membuka aplikasi Microsoft Word itu ada 3. Yang pertama, kita bisa melakukan membuka aplikasi Microsoft Word dengan mengklik tombol Start, dan kita lakukan scroll ke bawah sampai bertemu dengan aplikasi Microsoft Word, dan kita tekan, kita open untuk membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Atau cara yang kedua, kita bisa mencari di pencarian dengan mengetikkan keyword Word, dan setelah ketemu kita tinggal klik open di sini. Atau cara yang paling cepat, kita bisa menekan Windows plus R, kemudian kita ketikkan keyword WinWord, kemudian kita tekan OK. Maka akan otomatis membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk tampilan awal aplikasi Microsoft Word kita akan dibawa di halaman sebagai berikut yang berisi dokumen kosong atau welcome to Word yang sudah ada istilahnya temanya, ada single space, ada blue gray resume, ada snapshot calendar, yang terakhir ada insert your first table of count. Nah, kita di sini pilih yang blank dokumen atau dokumen kosong. Nah, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti berikut. Nah, saya kecilkan lagi. Nah, di sini ada beberapa tools. Di sini akan saya jelaskan nantinya. Yang di pojok sini itu namanya adalah Quick Access Toolbar. Nah, di sini ada save, ada read, ada undo, ada redo di sini. Dan di sini ada title. Kemudian yang di sini ada yang namanya ribbon, bawahnya ada yang namanya group ribbon. Di sini ada yang namanya scroll bar. Nah, scroll bar itu nggak muncul kalau tampilan dokumennya kecil seperti ini. Biar tampil, saya perbesar. Nah, ini namanya scroll bar. Nah, untuk yang bagian ini tadi, untuk mengecilkan dan membesarkan, ini namanya zoom control. Sedangkan di sini adalah web layout, di sini adalah print layout, yang di sampingnya adalah read mode. Nah, untuk yang di sini namanya adalah language, ini word count, sedangkan yang di sini adalah page number in document. Nah, untuk yang di sini itu namanya rulers. Nah, di sini kita bisa menampilkan atau menghilangkan rule-nya di view. Caranya dengan menguncheck ruler, maka akan hilang. Jika kita ingin menampilkan lagi, kita tinggal mencek di sini. Nah, jika teman-teman di sini ingin mencatat, ini namanya Quick Access Toolbar, ini namanya title, terus di sini ada yang namanya minimize, maximize, close, terus di sini ada namanya scroll bar. Teman-teman bisa mencatatnya di gambar berikut. Teman-teman bisa catat. Nah, sambil teman-teman mencatat, di sini saya akan menjelaskan untuk akses Quick Access Toolbar, yaitu terdiri atas beberapa ikon yang dapat di drop atau di down, ditambahkan ataupun dikurangi, yang merupakan fitur paling penting. Nah, di sini paling sering digunakan untuk bekerja dalam pembuatan dokumen. Di sini ada save. Nah, ini paling sering ini. Jadi ketika kita sering melakukan pengetikan dokumen, maka otomatis kita akan sering melakukan save dokumen. Atau kita jika melakukan salah pengetikan, kita bisa melakukan undo di sini.
Dan ada yang namanya ribbon. Nah, ini sering digunakan juga di sini. Ribbon adalah susunan tab yang berisi tool dengan fungsi tertentu seperti home, insert, di sini ada desain, back layout, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di sini namanya title. Nah, title berfungsi menunjukkan informasi nama file atau dokumen yang sedang dikerjakan. Nah, untuk yang di sini itu untuk mengecilkan, membesarkan, untuk menutup dokumen yang kita kerjakan. Nah, yang di bawah ini namanya group ribbon. Group ribbon berfungsi untuk atau mempunyai arti kelompok fitur dalam tab ribbon dengan kategori tertentu seperti ribbon home, memiliki fitur pengaturan font, numbering, order list, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa melakukan. Kita bisa mengatur teks kita ke rata kiri, rata tengah, rata kanan, ataupun justify rata kanan kiri. Atau merubah font dokumennya seperti Times New Roman, Calibri, Century Gothic, dan lainnya. Kita bisa mengecilkan ukuran teksnya 11, 12, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada rulers. Nah, rulers berguna untuk membantu user untuk menentukan margin, spasi, baris, tata letak kalimat dalam dokumen, mengatur posisi layout. Lah, ini fungsi dari rulers di sini. Makanya penting. Jika teman-teman mungkin ada yang gak perlu, ya kita tinggal mengunchecknya di view, atau jika teman-teman terbiasa menggunakan ruler, bisa menampilkan dengan mencek yang ruler di view di sini. Nah, kemudian ada yang namanya scroll bar, digunakan untuk men-scroll dokumen dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Nah, ini berfungsi untuk naik turun. Di sini juga kita bisa melakukan scroll bar dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri juga. Terus ini ada yang namanya page number, memberikan informasi halaman dokumen yang sedang kita tempati. Nah, jadi kita ketika mengetik di halaman pertama, maka di sini tulisannya page 1 of 1. Nah, jika kita ternyata ada 2 halaman namun kita mengetikkan di halaman pertama, di sini berarti page 1 of 2. Nah, berarti ada di halaman pertama dari dokumen yang kedua, dari di halaman pertama dari 2 halaman. Nah, di sini juga ada yang namanya zoom control, berguna untuk mengatur skala tampilan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini ada lagi word count, saya belum menjelaskan, memberikan informasi jumlah kata. Jadi ketika kita mengetik kata A, B, C, D-nya, maka akan dihitung di word count di sini beberapa kata yang kita ketikkan. Nah, fungsinya lebih seperti itu. Saya minimize ya. Untuk pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan fungsi dari tools yang ada di Microsoft Word ini di home. Untuk selanjutnya kita akan praktek membuat dokumen, kemudian kita melakukan save dokumen di dalam folder, dan yang terakhir kita akan mencoba melakukan print dokumen yang telah kita buat nantinya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di bagian kedua kompetensi dasar 4.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.